Dari 8 poin usulan KPK ada satu hal yang menarik pemirsa yang akan saya tayangkan grafisnya menyangkut agenda dukungan pendidikan, nilai integritas dan keteladanan. Kita lihat sama-sama selengkapnya. Ini terkait dengan akar penyebab korupsi yaitu sistem yang buruk, karakter individu yang cenderung korup, kemudian korupsi makin banyak dari tahun ke tahun karena orientasi kesuksesan hidup hanya diukur dari materi. Ya ini tadi Pak Trimet NPWP juga ya. Kemudian nilai moral makin sepi diajarkan di keluarga dan juga lembaga formal. Saya ingat dulu ada taman siswa ya, mengajarkan nilai-nilai seperti itu ya. Kemudian apa dampaknya nih Bapak-Bapak sekalian? Muncul sikap permisif masyarakat dalam menghadapi kasus korupsi di lingkungan. Semakin permisif ya sekarang ini. Kondisi ini juga sangat mengkhawatirkan dan merusak masa depan bangsa dan negara. Wanipiro itu kan permisif masyarakat. Mereka semua udah sewa nggak apa-apa. Permisif dengan menentukan tarif. Iya, sekarang berarti dengan demikian kelihatannya suap itu udah biasa. Itu kan suap sebetulnya. Iya. Tapi kalau asal cocok, oke gitu ya. Oke, itu kan suap sebetulnya. Nah, kalau dimasuk ke dalam birokrasi bagaimana itu? Nah, ini sekarang kalau tadi kan Anda nanya masalah reformasi birokrasi. Yang pertama saya jawab dulu. Tadi sudah terbuka dari KPK. Memang ada barrier-barrier. Oleh karenanya dalam program kami melakukan penguatan dan efektivitas lembaga-lembaga. Tentunya Presiden tentunya akan mengusulkan ya kalau memang dipilih, itu akan mengusulkan penguatan KPK terutama dalam soal barrier-barrier. Karena KPK ini mohon dengan segala maaf, suka atau tidak suka sudah berhasil membuktikan dia sebagai forerunner bisa breaking the ice. Ice model apa aja disikat. Orang nggak pernah ada menteri kena sama KPK kena. Orang korupsi yang OTT, operasi tangkap tangan, KPK mulai. Jadi Presiden ada belum? Dengan segala belum. Kalau Presiden belum ya? Belum. Ya, Wakil Presidennya belum ya. Sorry, dengan segala hormat. Ya, jadi gini, artinya kalau sudah never change the winning team, jangan pernah mengganti tim yang sudah menang. Itu bola itu kan. Kita pakai aja. Jadi dalam pola penguatan KPK terlebih dahulu harus dikuatkan. Dikuatkan itu bagaimana? Ini sinyal berarti nggak ada orang KPK jadi menteri nanti. Jangan dong kalau bisa. Itu kan dia memang harus independen. Tapi yang perlu dikuatkan apanya? Payungnya. Oke. Ada barrier-barrier. Tadi itu sebetulnya sebuah sign dari KPK. Ada beberapa hal di mana KPK tidak bisa masuk. Nah, kenapa nggak bisa masuk? Padahal kita mengharapkan dia hadir di sana. Karena payungnya tidak ada. Nah, oleh karenanya harus penguatan-penguatan itu adalah memberikan payung dan di satu sisi adalah mengefektivitaskan tuh dari perjalanan. Oke, saya bisa menangkap Pak Mahendra. Kalau misalnya Pak Trimedia, Anda dibalik tadi kan KPK mempunyai usulan, diharapkan Presiden terpilih menjalankan. Tapi untuk menjalankan itu misalnya, apa sih yang bisa diberikan oleh Presiden terpilih dari Jokowi JK misalnya untuk memberikan dukungan kepada KPK? Kalau tadi bicara kan payung. Yang menarik kan tadi yang ditayangkan itu soal keteladanan. Keteladanan. Saya kira Pak Jokowi sudah menunjukkan keteladanan itu. Artinya apa yang dianut oleh kawan-kawan di KPK adalah yang dia kemudian tunjukkan kepada kita semua bagaimana hidup sederhana. Karena kalau diri kita hidup sederhana, keluarga kita, kemudian juga tentulah ekspektasi kita tidak tinggi. Sebenarnya jujur saja ingin saya sampaikan, saya kenal Pak Jokowi ini sejak beliau mencalonkan diri menjadi wali kota Solo. Periode pertama atau periode kedua? pertama. Tempo hari saya mengusulkan orang lain kepada Ibu Megawati. Cuman orang lain itu yang juga advokat tidak direstuin oleh Pak Jokowi. Yang menarik dan salah satu kelebihan dari Pak Jokowi ini adalah dia kan pengusaha, tapi dia sudah merasa cukup. Anaknya sekolah di luar negeri. Kalau sudah cukup kenapa maju capres? Bukan, dia cuma berpikir bagaimana berbuat untuk bangsa dan negara. Misalnya kita bisa sama-sama lihat kesederhanaannya dari mulai dia nggak pakai jam, kemudian sampai hari ini Pak Yusuf Kala akhirnya juga mengikuti, dia naik Innova kemana-mana. Sebagai gubernur DKI juga dia kalau acara-acara menghormati, acara kenegaraan baru dia memakai mobil dinas, bukan jaim juga ya, tapi kalau acara ini dia pakai mobil dinas, dia pakai jas. Kalau misalnya memang acara kenegaraan, dan keteladanan itulah yang hilang. Jadi makanya salah satu program Pak Jokowi ini misalnya bagaimana membangun karakter mental
rakyat Indonesia. Ini nah, yang dengan tadi terkait kesederhanaan dengan itu grafis dan itu. sudah merasa cukup itu, dia juga pengusaha tidak besar-besar perusahaannya, sehingga tidak punya beban hutang dia, dan dia juga tidak hanya mebel, dan dia tidak ada niat membesarkan perusahaannya sejak beliau menjadi Pak wali Jokowi kota nggak punya Solo. utang ya Pak ya? Sampai saat ini setahu saya dia tidak punya hutang. Kalau Pak Prabowo ada utangnya nggak Pak? Kalau pribadi tidak punya utang. Oke. Kalau perusahaan, saya pikir Tapi utang kalau perusahaan pemilik komisaris ya sama Pak. Nggak, gini. Bagian dari utang Tetapi dia. hutang-hutang itu kan tentunya kan Anda juga tahu. hutang itu yang kita maksudkan, keteladanan itulah yang kita Iya. tunjukkan gitu loh. Oke. Sampai sekarang beliau juga kalau tidak terpaksa dia tidak mau naik charter flight. Kecuali kita bisa menjelaskan kepada Pak Jokowi satu hari ini harus ke 5 titik. Dan tidak mungkin 5 titik ini bisa dijangkau kalau pakai reguler. Dia baru mau. Iya. Dan kita juga kadang-kadang dengan luasnya Indonesia ini menjangkau itu. Dan keteladanan itulah. Dan ketiga, kita juga menyarankan nanti kalau seandainya rakyat Indonesia memberikan amanah kepada Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla, setelah mereka dilantik, paling tidak seminggu setelah itu mereka melakukan audiensi dengan KPK. Oke. Penyangkut apa yang disampaikan oleh KPK tadi, yang Termasuk disampaikan oleh 8 poin ini. 8 poin ini, memang yang paling ini soal bagaimana soal partai politik itu. Oke. Salah satu yang penting urusan partai politik adalah harga satu suara itu harusnya ditingkatkan. Jangan kayak sekarang rendah sekali, sehingga biaya partai politik itu kan tinggi, kos politik itu kan tinggi. Nah, bagaimana itu kemudian negara memikirkan sampai kemudian apakah mungkin partai politik itu mencari dana? Bagaimana caranya partai politik itu mencari dana? Nah, itu yang harus kita lakukan, dan karena itulah semua komponen bangsa ini harus duduk. Tidak bisa misalnya partai politik juga hanya sebagai sansa. Satu minggu setelah dilantik ya akan kita ketemu KPK ya. akan mengusulkan itu. Dan supaya apa yang tertuang di dalam 8 ini, apa yang bisa cepat dilakukan oleh presiden terpilih, apa yang kira-kira memang memerlukan waktu. Kita akan menyampaikan itu. Karena itulah apa misalnya yang disampaikan oleh KPK, saya sampaikan tadi, sudah termasuk 42. Kita diskusi panjang itu dengan tim yang dibentuk, bagaimana tentu kami karena dari bidang hukum kami tahu sejak berdirinya KPK ini, kepolisian dan kejaksaan seperti apa proses penegakan. Nah, itulah yang kami berikan masukan-masukan itu. Saya coba ke Bang Johan dulu ya. Karena kalau kita bicara tentang keteladanan, karakter ya kan, jangan-jangan malah KPK sendiri tidak percaya bahwa kedua capres-capres yang maju ini bisa menjadi tokoh yang diteladani. Gimana Bang Johan? Bukan begitu ya cara melihatnya. Jadi salah satu sumber korupsi itu diantaranya kan tadi orang ingin berpikir orang dihargai karena materi gitu ya. Jadi sehingga berbondong-bondonglah orang berpikir untuk punya banyak materi sehingga dia punya wibawa, punya punya gengsi gitu ya, dan dihargai dari status sosial kekayaannya itu. Nah ini salah satu sumber yang kemudian bisa membuat si pejabat atau penyelenggara itu menjadi korup gitu ya, mencari celah agar dia bisa menaikkan statusnya itu, kebutuhan-kebutuhan yang yang menjurus pada kehidupan yang hedon ya, tadi bukan yang sederhana tapi justru yang hedon. Nah, karena itu ini menjadi penting masukan ini kemudian dimasukkan dalam agenda ke buku putih itu ya. Jadi karena memang langkah ya, saya kira kita merindukan orang-orang seperti Bung Hatta ya, yang ingin membeli sepatu Beli harus menabung terlebih dahulu misalnya. Hal seperti itu kan tidak ada lagi, kita tidak pernah mendengar ya, pimpinan-pimpinan tokoh-tokoh yang kemudian bisa dirujuk oleh publik, oleh rakyat bahwa orang ini bisa jadi teladan. Karena itu penting untuk memasukkan agenda yang ke-6 ya, pendidikan, nilai dan keteladanan itu. Oke, Bang Johan, tadi menarik sekali yang Anda contohkan. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, bagaimana Anda atau KPK melihat sosok capres-capres yang berlaga sekarang ini? Apakah nilai-nilai integritas karakter yang Anda ceritakan tadi ada pada sosok kedua pasang capres-capres ini?
Saya mohon maaf Doni, saya tidak pada kapasitas untuk menilai calon presiden. Nggak boleh ya. Tapi yang pasti soalnya gini ya, mudah orang berjanji itu. Iya. Saya kira sebelum jadi presiden semua juga pasti mengatakan yang baik-baik ya. Tinggal kita nanti sebagai rakyat setelah jadi presiden apakah janji-janji yang terucapkan itu dilakukan atau tidak. Nah, karena itu salah satu fungsi buku tadi itu adalah mengingatkan kembali gitu akan janji-janji capres cawapres yang pernah disampaikan tentu dalam konteks yang lebih besar ya. Dengan melihat itu kali saja mereka menjadi ingat janji-janji. Pasti bagus semua bagus ya. Kalau soal janji pasti semua bagus-bagus. Tapi kan kita tidak tahu apakah setelah terpilih jadi presiden, kalau sudah pileg, pilpres itu kan rakyat menjadi tuan. Tapi setelah coblosan 10 menit aja setelah coblosan, mereka juga lupa pada rakyat. Karena itu gampang mengucapkan janji, tapi kita lihat nanti setelah jadi presiden apakah janji-janji itu dilaksanakan atau tidak. Nah ini rakyat yang bisa menilai. Kalau begitu memang para capres-capres harus diberi konsumsi obat anti lupa ya. Pak Mahendra, ini bicara integritas, karakter. Bagaimana Anda melihat sosok capres-capres Anda? Begini, jadi saya akhirnya dapat kesempatan untuk menyampaikan sebuah pesan dari beliau. Bahwa Pak Prabowo itu melihat presiden itu juga sebagai CEO of the state. Jadi pada saat beliau menjadi Presiden Republik Indonesia, beliau tidak akan kerja sendiri. Tapi yang sangat penting adalah beliau akan diberikan atau akan diserahkan sekian banyak aparatur negara. Pegawai negeri sipil, TNI, Polri, dengan honorer dan lain sebagainya yang masih ada. Itu aparatur negara. Ada the big investment di dalamnya. Pegawai-pegawai negeri itu semuanya sudah ibarat investment itu ada investasi yang besar di dalam mereka. Bahkan sebagian besar ada yang sudah istilahnya dipersiapkan sampai menempuh studi di luar negeri dengan biaya negara dan lain sebagainya. Oleh karenanya berbicara masalah reformasi birokrasi, kita justru harus menggunakan aparatur tersebut karena itu investasi. Bukan dengan mengambil investasi dari luar. Tapi investasi yang di dalam ini bagaimana diefektifkan. Kalau ahlinya tidak ada di dalam? Yang bilang tidak ada itu karena nah ini kita melihat di dalam itu adalah ada ahli-ahli, tetapi dia ditempatkan pada posisi yang salah, tidak tepat. Itu satu. Kemudian yang kedua, dia diberi dihilangkan harapannya. Mas, orang pergi ke luar negeri, dia kemudian berhasil menempuh sekolah, begitu pulang dia kesingkir sama temannya yang tidak sekolah, yang tidak tahu, karena kebetulan temannya ini bisa titipan, ya, apapun namanya, ada kelakuan koruptif dalam manajemen tersebut. Birokrasi lagi kan? Oleh karenanya, yang reformasi birokrasi ini justru harus melihat, jangan melihat kemampuan mereka dan jangan menghilangkan harapan mereka. Banyak sekarang PNS muda yang punya harapan, tapi begitu dia lihat sistem penempatan di dalam organisasi ternyata tidak pada kemampuannya, tetapi kadang-kadang bisa diganti atau sangat sensitif terhadap laporan-laporan atau fitnahan-fitnahan dan pengaduan-pengaduan, ini juga nggak benar. Mereka juga perlu dilindungi kok. Mereka juga perlu membela diri. Ya. Jangan gara-gara satu kemudian kita bakar gudang. Jadi kembali lagi saya ulangi. Jangan mau cari tikus kecil bakar lumbung padinya. Yang paling penting adalah bukan janji. Pak Prabowo melihat bahwa komitmen ini CEO of the company dengan mengefektifkan apa yang akan diserahkan kepadanya. Pak Tripet, saya kasih kesempatan Anda jawab. Ada satu segmen lagi, tapi kita harus break dulu karena ada info terkini ya. Kami akan segera kembali setelah lagi. Pemirsa tetap bersama kami.